Itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami boleh diberi kesempatan bukan hanya bersekutu bersama dengan Tuhan, kami juga boleh diberi kesempatan menikmati indahnya alam ciptaan Tuhan. Dan saat ini Bapa, dalam sukacita kami atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi hidup kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Apa kabar Ibu Bapak? Yes. Ya, puji Tuhan ya. Ini suasana yang sangat berbeda. Kalau kita ibadah di gereja, kita ibadah di PA, hari ini ibadah kita sedikit rileks sambil kita menikmati lautan yang luas dan yang sangat indah. Ibu Bapak, sesuai dengan kesepakatan personalia, karena saya melihat bahwa banyak ibu-ibu yang hari ini tidak berkesempatan ke gereja. Hanya 1-2 orang yang saya lihat. Karena kita memang sudah komitmen ibadahnya di sini saja. Oleh karena itu, sebagaimana kesepakatan, maka khotbah saya sesuai dengan perikop. Mudah-mudahan kita semua setuju. Saya baca sesuai dengan perikop dari ayat pasal 12, ayat 13 sampai 25. Ayub pasal 12 ayat 12 ayat 13 sampai 25. Saya baca begini firman Tuhan. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila Dia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila Dia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila Dia membendung air, keringlah semuanya. Bila Dia melepaskannya mengalir, maka tanah dilantainya. Pada Dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan terang berkat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh lalu membinasakannya dan memperbanyak bangsa-bangsa lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan Dia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi, Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita yang ini sudah sangat familiar. Cerita seorang ibu yang secara ekonomi hidupnya sangat sederhana, yang memiliki sebuah gubuk dan dia memiliki seorang anak laki-laki. Ia juga memiliki seekor kuda, dan kuda ibu ini adalah kuda yang istimewa, yang warna bulunya warna keemasan. Pada suatu hari ada orang-orang kota, mereka datang ke kampung
berkunjung ke desa ibu ini. Mereka mencoba menawarkan harga setinggi-tingginya. Mereka mau membeli kuda si ibu. Tapi ibu ini tidak menjualnya. Ia tidak mau. Lalu orang-orang sekampung itu, para sahabat-sahabatnya, teman-temannya, mengatakan bahwa ibu itu bodoh. Lo Mas Griffin, kalau kau menjual kudamu, bukan hanya engkau mendapatkan kebutuhan makanan, engkau bisa membangun rumahmu dengan rumah yang layak huni, dan engkau bisa menyimpan uang itu sampai anakmu ke perguruan tinggi. Lalu kemudian Bapak Ibu, besoknya kuda milik ibu ini hilang. Ketika kuda ibu ini hilang, lalu orang-orang yang ada di sekitarnya mereka berkata, "Rasoi keu, lelaki kau Kevin ini, dan sekarang kudamu hilang." Itu adalah malapetaka bagi ibu itu, dosamu. Coba kalau kemarin kamu menjual, kamu dapat uang, kudamu tidak akan hilang dengan sia-sia seperti ini. Tetapi tidak lama setelah itu, ibu bapak, kuda ini ternyata pulang. Ia pergi 1 ekor, ia kembali menjadi 3 ekor. Ia membawa 1 ekor kuda jantan, 1 ekor kuda betina. Ketika ia kembali, ia membawa 2 ekor ini. Kuda ibu tadi yang 1 ekor menjadi 3 ekor. Lalu orang-orang yang ada di sekitarnya kembali mengatakan, "Wah, betapa beruntungnya ibu ini. Dia sangat diberkati, hidupnya diberkati. Dari 1 ekor menjadi 3 ekor. Luar biasa. Tefau mau ibu tadi." Lalu kemudian Bapak Ibu, karena kuda ini liar, namanya saja kuda hutan, anaknya sang laki-laki menjinakkan kuda ini. Ia melatih supaya jinak. Lalu seperti sebuah pepatah yang mengatakan, muncul tak dapat diraih, malam tak dapat ditolak. Salah seekor kuda liar itu menginjak pangkal paha anak laki-laki, lalu patah. Anaknya laki-laki menjadi cacat. Lalu Tuhan Yesus berkata, adalah persoi horror. Itu dosa. Lihat anakmu sekarang cacat, kakinya sudah patah. Beberapa waktu kemudian ibu bapak, ada sebuah kewajiban bahwa semua anak laki-laki dari remaja ke pemuda wajib menjadi prajurit atau militer, dengan 1 persyaratan, tidak boleh yang cacat. Kita tahu pada masa dulu ketika pergi berperang jarang kembali dengan nafas di badan, tapi biasanya hanya tinggal nama. Lalu ketika semua anak-anak sekampung itu laki-laki semua pergi wajib militer, ibu-ibu berarti saya soalnya lebih menunggu. May pasulo no na bumi mauli na manguli natin bisa bro. Anak ibu tadi tidak ikut karena kakinya sudah patah. Lalu mereka mengatakan apa? Betapa beruntungnya engkau ibu. Anakmu masih di sampingmu, tetap di sampingmu. Itolong iluwalangi, masih iluwalangi keluhan nuru bergerak. Ibu apa yang dikasihi Tuhan lewat kisah ini? Ada 2 hal yang mau kita renungkan, bahwa sering sekali dalam peristiwa hidup kita banyak hal yang tidak kita mengerti mengapa dan untuk apa terjadi. Sila ikaw terdenang bohi tegel supaya bahwa Riviarita itulah sebuah sepenggal lagu dalam buku Sinuman. Lalu yang kedua, lewat cerita ini banyak sekali orang yang sok tahu kehidupan orang lain. Aku lebih tinggal mau bilang, mau
berujung pada menghakimi kehidupan orang lain. Ini adalah kisah Ayub. Siapa yang tidak mengenal Ayub? Ayub adalah seorang yang saleh kata Tuhan. Ayub adalah seorang yang jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Itu Ayub. Dia memiliki kekayaan yang banyak, dia memiliki anak, tetapi dalam waktu seketika dia kehilangan semua itu. Ia kehilangan kesehatan karena dia mengalami penyakit parah dari ujung kaki sampai kulit kepala. Afenia kimo-kimo atau marah. Ia kehilangan anak 10 orang dengan samigu. Dalam kurun waktu 1 hari 10 orang anaknya mati. Atau siapa tadi? Nah, lalu mengenai kasar dosa, lalu mengenai ufo, mati kita mereka. Ini 10 orang. Dalam waktu sekejap semua harta kekayaan dirampas. Ia kehilangan cinta dan perhatian istrinya. Istrinya yang seharusnya penuh menjadi ibu-ibu, yang melalui visitasi komisi perempuan, saya sering katakan begini, bahwa seorang ibu, seorang istri dalam keluarga adalah Ezer. Ezer adalah penolong, dan kata Ezer adalah penolong, bukan pembantu. Ini tinggi. Mengapa saya katakan tinggi kata Ezer ini? Karena dalam Mazmur Daud menyebut Allah yang adalah penolong juga dengan sebutan dan istilah Ezer. Jadi ketika kita disebut Ezer atau penolong, tidak rendah, tapi justru karena kehebatan kita, karena kelebihan seorang perempuan, yang disebut seorang penolong. Perlu kedua-duanya. Biasanya ditolong sila dulu, sanolo sabulu. Tinggalnya bersama firman Tuhan mengatakan bahwa perempuan istri penolong bagi suami. Tetapi istri Ayub tidak menolong suaminya di saat seperti ini. Ia malah mengatakan kepada suaminya, tinggalkan Tuhanmu. Bukan lagi penolong, tapi penolong. Dengan satu kali malam, satu malam. Saya percaya Komisi Perempuan BKP Jalan Kota benar-benar penolong bagi pasangannya. Amin. Ia kehilangan sahabat, kehilangan besti. Apa kesayangan Allah besti ada kita menggalang saya. Ia kehilangan besti-bestinya, Bilda, Jofa dan Elifas. Mereka turut berkomentar atas musibah yang terjadi atas Ayub. Dengan hikmat dan pengetahuan yang mereka miliki, mereka menilai, mereka menekan, mereka menghakimi Ayub. Sehingga semakin besar masalah, semakin besar tekanan batin yang Ayub alami pada saat itu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kita adalah besti. Amin. Komisi Perempuan ini besti. Saya ini bestinya Ina Anggi. Saya bestinya Ibunya Novi. Saya besti semua. Kita semua besti. Kita adalah sahabat. Kita adalah sahabat bagi keluarga. Kita adalah sahabat bagi suami kita. Kita adalah sahabat bagi anak-anak kita. Kita sahabat bagi orang tua yang masih punya orang tua. Pertanyaannya adalah, apakah kita telah menjadi sahabat yang baik? Samuel tebu, samu kainama. Apakah kita telah menjadi air samu kafu, atau justru kita menjadi seperti bensin yang disiramkan pada api yang sedang membara? Ada sosok bagaimana itu kami ini, hula nala turbo baduri, felizara sama bagi, felikuasa berdiri, abina bila gewala mahu. Baru digunakan bahwa bagi medis teknologi usulan. Usulan mengenai harga bapak anak kemudian turun. Usulan kemudian menegur lah aku sih mau membantu. Dia mulai aku sih mau membantu.
Ufo kaya dengan dua riko, ipasawat lepa. Harus kita tinggal lagi pada memiliki, apalagi live, PKP Kota live, sebelum tadi, lagi dengan dua ada yang mau kami kata sih mau bantu beli. Ternyata dia ngomong, udah tuh kok bantu beli, Felizar sama beli, Felizar sama beli dulu. Soalnya, harus. Itulah yang terjadi dengan sahabat-sahabat Ayub. Dan salah satu yang membuat pecah semua persekutuan, termasuk komisi perempuan ini, na berlatosan dari mulai bersama duri. Maka saya katakan hal yang pertama yang mau kita lakukan, jadilah sama duri, dengan saneri. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabat Ayub, mereka mengatakan terkadang kita manusia ini menggunakan logika kita. Orang baik kalau beruntun, mau turun jabatan, lagi menaruh anak muda, bagi kalian taman itu rasoi berleho, atau sebaliknya beruntun terus, level naik terus jabatan, oh ya gede, mau dimotos sui, nusuk sarang, mau disuruh terus. Pertama ini, kalian yang siul yang dapat difokus si bau ini. Kita sering sekali menilai, memberi penilaian, dan tak jarang penilaian kita menuju kepada penghakiman. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, bahasa dua keaiman dari dia tidak kehilangan iman dan pengharapan. Ia malah mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aminan tulah siwanamu akhirnya bukti bari berada belum seberapa, masih berapa tahun, masih berapa bulan lagi, masih berapa hari lagi yang harus kita lalui. Kita tidak tahu ada yang bulan kita. Maka kalau sudah naik mulu kita tidak tahu. Tetapi apapun yang terjadi bagi hidup kita, ingatlah Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal di dalam kehidupan kita. Ayub tidak menyesali, apalagi menyalahkan Tuhan. Ayub tidak mengkambing hitamkan siapapun atas peristiwa yang terjadi kepadanya. Hal yang kedua, ibu bapak dan ini adalah bagian yang terakhir. Di 14 sampai 25 ada beberapa di sini pengakuan Ayub. Ada duanya bahwa Allah tidak menguasai baik orang yang tersesat maupun yang menyesatkan. Jadi kita ini ada dalam kekuasaan Tuhan. Nah, bagaimana pasal 5 dia berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi mana sih begini kalau pernah lagi diawasi. Jadi nasoni yang membuat kita gergetan, menyebabkan kita kesal. Orang ini harus benar-benar. Kalau orang ini sebenarnya nanti terjadi. Ada orang-orang seperti ini, ingatlah. Orang yang tersesat maupun yang menyesatkan, baik orang yang baik maupun orang yang jahat, Allah mengawasi mereka. Mari jalani hidup ini. Dia mengatakan dia mengirim menteri dengan terancam. Para hakim dibodohkan. Ia mampu menggulingkan yang kokoh. Ia membungkamkan dan menjadikan para tua-tua kehilangan akal. Yang melepaskan ikat pinggang orang tua. Dalam kekuasaan Allah ini mau kita. Ada yang mengirim menteri dengan terancam.
Tengah menteri Indonesia dan punya menteri lemuha saya dan dia menggiring. Menteri lalu menggiring. Lemuha di aibasi. Sama si pandai yang menganggap diri hebat, yang menganggap diri pintar, para hakim katanya dibodohkan. Ia menggulingkan yang kokoh. Kokoh, orang yang merasa kuat, orang yang merasa hebat. Tengah berhaifa degi malam ini, tengah degi, tengah digeser, tapi menggulingkan. Saya katakan tadi di khotbah saya, mau digulingkan sama Tuhan, jangan. Digulingkan lalu dia membungkapkan dan menjadikan para tua-tua kehilangan akal. Engkau akan menjadi bodoh. Bapak bacaan kedua khotbah maka ada duanya apa yang hina dipakai Allah untuk mempermalukan yang mulia. Apa yang tidak terpandang bagi dunia terpandang bagi Allah. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmah. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Apa yang terpandang dan yang hina bagi dunia, yang tidak terpandang dan yang hina dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Inilah kekuasaan Allah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, ketika kita memiliki kelebihan dengan orang lain, mari kita jadikan itu pemersatu. Kita menjadikan itu sebagai kemuliaan bagi Tuhan, bukan untuk kesombongan kita. Amin. Allah sanggup mengubah hidup kita. Dia sanggup mengubah hidup Ayub. Fulu nyamade, fulu dinantikan orang. Kalau tadinya 7.000 ekor kambing domba, ketika hidupnya dipulihkan menjadi 14.000. Kalau tadi 3.000 ekor untanya menjadi 6.000, yang menggantikan 2 kali lipat apa yang hilang dari seorang Ayub. Saya mau katakan Allah sanggup menghidup, Allah sanggup mengubah hidup kondisi perempuan. Amin. Maria, seorang perempuan yang biasa-biasa saja. Maria seorang perempuan yang tidak terkenal, tetapi Allah mengubah kehidupan Maria menjadi terkenal, dikenal dan dipuji-puji oleh semua orang. Allah sanggup mengubah. Allah sanggup mengubah kehidupan Yusuf yang dibenci oleh saudara-saudara yang dijual. Allah mengubah kehidupannya menjadi seorang pemimpin di negeri orang lain di Mesir. Ia diangkat oleh Allah bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Allah sanggup mengubah hidup Herodes, seorang raja yang sangat berambisi, penuh kejahatan dan kemunafikan. Pada akhirnya, kisah para rasul pasal 12 ayat 23, ia mati, Nila mati Herodes. Ia ditampar. Siapa yang menampaknya? Malaikat Allah. Berbagai sedikit kafari yang malaikat ulangi. Terjadi dalam kisah 12 ayat 23. Dia seorang raja tapi ditampar oleh malaikat karena penuh kejahatan dan kemunafikan. Ada malah para orang Majus karena niat jahat Herodes mau membunuh bayi Yesus. Allah sanggup mengubah kehidupan Nebukadnezar, seorang raja yang kokoh, yang kuat, yang berpengaruh. Dan akhirnya dia menjadi seperti binatang buih. Dia makan rumput dan pada akhirnya dia mati. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan panjang lebar menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Tapi sekali lagi, mari jalani hidup. Hidup ini seperti sebuah sinetron. Allah lah penulis skenario ya, dan kita lah pemainnya. Jalani saja. Hari ini suka, jangan terlalu bergembira bersuka-cita ya. Tapi jangan terlalu melampaui sehingga terjadilah kesombongan. Hari ini berduka, jangan berkecil hati.
kita tidak tahu esok hari kita akan tertawa. Amin. Suka duka akan berkat. Dan yang kedua, di Bapa yang dikasihi Tuhan, Allah sanggup mengubah hidup kita. Allah sanggup mengubah pribadi kita, ekonomi kita, keadaan kita. Sekalipun Jokowi sudah mengumumkan masa resesi, tahun resesi, tapi bagi komisi perempuan, bagi orang lain tahun gelap, tapi bagi komisi perempuan tahun terang. Amin. Tahun yang penuh dengan terang, karena kita bersama dengan Tuhan. Allah sanggup mengubah keadaan kita. Allah sanggup mengubah air mata menjadi mata air. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini dan kita menjalani tahun 2023 dengan tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Tanamkan dalam hati kami agar kami tidak hanya sekedar menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita bernyanyi nomor Folondrongo Liu, saya mengajak dulu ibu-ibu semua untuk berdiri karena ibadah kita akan berakhir. Bapak Ibu, maaf, karena lebih banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Mungkin kalau guru-guru sekolah minggu bisa bantu saya, Tante Rica mungkin. Saya mau ajak kita bernyanyi. Saya sadar saya siap dan melakukan. Ayo kan? Saya sadar saya siap dan melakukan. Saya sadar saya siap melakukan. Saya sadar saya siap dan melakukan. Nah, bagus sekali kita tapi karena kita di tepi pantai. Kalau nyanyi dulu kan? Oh, tante yang gerakannya. Oke, baik. Saya sadar. Latihan dulu ya. Artinya ini sesuai dengan kita Tuhan dan kita siap untuk melakukan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Masih lama menyuruh. Saya sadar saya sadar saya siap dan melakukan. Nanti dulu. Kakak.
Ya, sudah sadar ibu-ibu? Sudah siap ibu-ibu? Lakukanlah. Amin. Dibantu berbicara mengambil kebenaran. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh diberi kesempatan oleh Tuhan menikmati sukacita. Kami boleh bersekutu bersama dengan para sahabat-sahabat kami. Dan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, jadikanlah kami sahabat yang baik, yang mendukung para sahabat-sahabat kami ke hal yang baik, ke hal yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Berkatilah komisi perempuan ini dalam keluarga mereka masing-masing. Engkau memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, baik sebagai seorang ibu maupun sebagai seorang istri atau sebagai seorang anak. Engkau memampukan mereka. Sebagai wujud komitmen kami, hari ini kami boleh menaikkan nyanyian kami sadar kami siap dan melakukan tugas panggilan kami sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Tuhan, ada banyak pergumulan ibu-ibu, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Kami memohon Tuhan, Engkau menghibur hati mereka dalam setiap kesedihan, kegalauan, ketakutan mereka. Dan ketika mereka dalam sukacita, Engkau sempurnakan sukacita mereka. Engkau memberkati ibu-ibu komisi perempuan yang bekerja baik di pemerintahan, baik dimanapun Tuhan. Engkau senantiasa memberi hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka. Biarlah perempuan-perempuan dari KP Kota boleh menjadi garam dan terang dunia dimanapun mereka berada. Mereka boleh menyaksikan Kristus di tengah-tengah dunia ini, dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk Ketua Komisi Perempuan, seluruh personalian, biarlah mereka boleh bergandengan tangan dalam melakukan setiap program yang telah mereka sepakati bersama. Sehingga di tahun 2023 ini, Komisi Perempuan akan semakin kokoh dan bersatu, menjadi berkat. Ada banyak jiwa-jiwa yang akan terpanggil untuk mereka bersekutu bersama setiap jadwal PA hari Rabu di gereja GKP Kota. Kami berdoa untuk para hamba-Mu BPMJ. Engkau memberkati mereka. Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam melakukan setiap tugas dan panggilan yang telah Tuhan percayakan bagi mereka. Satukan hati dan pikiran mereka Tuhan. Engkau berkati juga Bapak Pendeta Jemaat sebagai Ketua Majelis. Sekalipun saat ini dia tidak berada di tengah-tengah kami karena pelayanan, biarlah kasih karunia dan kemurahan Tuhan itulah yang senantiasa melimpah atas kehidupan hamba. Terima kasih Bapak, berkati juga bapak-bapak, suami-suami yang ada di tempat ini. Engkau memberkati mereka dalam tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan bagi mereka. Bapak, ada banyak kegiatan yang akan kami laksanakan di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati kami, biarlah melalui permainan yang akan kami laksanakan bersama, boleh mempererat ikatan tali kasih dan persekutuan dan persaudaraan di tengah-tengah kami. Ini hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dan saat ini juga Bapak, kami terima mendoakan setiap yang sakit. Orang tua kami, Bapak Ahmad Edwin, saudari kami Ina Lili, dan seluruh jemaat Tuhan yang tidak bisa kami sebut satu persatu.
Kami memohon Tuhan, Engkau jatuh mereka. Biarlah kesembuhan dan pemulihan boleh terjadi atas mereka. Tuhan berkati setiap makanan, minuman, dan obat-obat agar boleh menjadi saluran berkat Tuhan untuk menyatakan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan yang telah mengajar kami berdoa yang benar dan sempurna. Bapa kami dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Pulanglah dan jadilah perempuan yang tangguh, perempuan yang kuat, perempuan yang menjadi saksi bagi Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kayaknya masih ibadah ya dah. Lanjut aja ya. Iya, datang tampungan rasa hormat. Bisa ko sa ibadah tuh. Terima kasih. Baik, sesudah diumumkan acara dan selanjutnya sekarang adalah penutup.